Setelah kita melakukan pengaturan penandatangan dan verifikator, selanjutnya kita perlu mengatur tujuan dan tembusan. Tujuan surat diperuntukkan guna menyampaikan keperluan, sedangkan tembusan surat adalah salinan surat yang disampaikan kepada pihak lain yang terkait. Pada saat registrasi naskah dinas masuk maupun keluar, keduanya perlu ditentukan siapa yang akan menjadi tujuan ataupun tembusan dari naskah dinas yang sedang diregistrasi. Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Letak menunya sama seperti pengaturan penandatangan dan verifikator, yaitu pada menu pengguna. Kemudian pilih tujuan naskah. Sebelum menambahkan daftar tujuan baru, perlu kita pahami catatan ini. Dijelaskan bahwasannya terdapat 3 jenis tujuan naskah, yaitu internal Srikandi, eksternal Srikandi, dan eksternal non-Srikandi. Tujuan naskah internal Srikandi digunakan untuk tujuan yang masih dalam satu instansi. Sedangkan tujuan naskah eksternal Srikandi untuk tujuan lintas instansi, misalkan antar Pemda atau kementerian dan lembaga. Yang ketiga adalah tujuan naskah eksternal non-Srikandi, di mana tujuan ini diperuntukkan bagi instansi yang belum atau tidak menggunakan Srikandi, seperti instansi swasta. Oke, langsung aja kita tambahkan tujuan baru. Yang pertama kita akan buat tujuan internal. Pada form yang disediakan, kita akan diminta memilih unit kerjanya terlebih dahulu. Kemudian tentukan penggunanya, yaitu pimpinan unit kerja. Jika muncul 2 pengguna seperti ini, kita pilih yang jabatannya kepala, direktur, dan sejenisnya yang berstatus sebagai pimpinan unit kerja. Oke, untuk percobaan pertama sudah berhasil ya. Sebelum lanjut, aku akan tunjukkan fitur baru dari Srikandi versi 3, yaitu pembaruan tujuan, yang fungsinya hampir mirip seperti pada pembaruan penandatangan dan verifikator. Tinggal klik saja ikon ini, kemudian pada pesan konfirmasi pilih ya perbarui. Berikut tampilannya jika sudah berhasil diperbarui, maka ikon pembaruannya juga akan hilang. Oke, kita lanjut untuk entry tujuan eksternal Srikandi. Terdapat sedikit perbedaan untuk form pengisian data tujuan eksternal Srikandi. Pertama kita diminta menentukan instansinya terlebih dahulu, kemudian unit kerjanya, lalu nama penggunanya. Klik simpan jika data sudah terisi semua. Untuk tujuan eksternal non-Srikandi isian formnya lebih banyak lagi, karena kita akan diminta mengisikan nama, jabatan, unit kerja, beserta instansinya. Setelah nama terisi, kemudian untuk jabatan, misalkan kita isikan kepala bidang. Untuk unit kerja, contohnya bisa diisikan bidang humas dan kerjasama. Lalu instansi misalkan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat grup tujuan, di mana ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam mengelompokkan tujuan, sesuai dengan keperluan yang biasa kita jadikan penerima naskah dinas, semisal tim atau pokja. Fungsinya agar kita tidak perlu memilih tujuan satu persatu, yang pasti akan memakan waktu yang lama, dan bisa saja ada yang terlewat. Klik tombol tambah baru, kemudian isikan nama grupnya. Misalkan eksternal, seperti ini. Kemudian untuk deskripsi bisa diisikan penjelasan tentang grup ini. Kolom deskripsi ini sebenarnya tidak wajib diisi alias boleh dikosongi. Jangan lupa klik simpan.
Setelah berhasil, selanjutnya kita bisa menambahkan daftar tujuan dengan cara klik tombol edit. Kemudian klik tombol tujuan baru, setelah itu ketikkan nama pengguna yang akan ditambahkan. Dalam sekali penambahan daftar tujuan, kita diperbolehkan memilih beberapa pengguna sekaligus. Jika dirasa cukup, klik simpan. Berikut adalah daftar tujuan yang berhasil diinputkan. Di sini disediakan fitur hapus daftar tujuan. Jika pengguna dianggap sudah tidak sesuai dalam kelompok ini, bisa klik ikon hapus. Bila terdapat perubahan informasi grup tujuan, jangan lupa klik tombol ubah untuk menyimpannya. Di sini terdapat informasi jumlah tujuan dalam satu grup. Untuk mengetahui siapa saja yang termasuk dalam grup tujuan tersebut, klik ikon mata. Selain itu, terdapat tombol untuk menghapus grup tujuan yang dirasa sudah tidak diperlukan lagi. Tetapi daftar tujuannya harus dikosongi dulu, dengan menghapus tujuan satu persatu. Setelah jumlah tujuan dalam satu grup sudah habis, barulah grup tujuan bisa dihapus. Sekarang kita beralih untuk menambahkan daftar tembusan. Dari menu pengguna, lalu pilih tembusan. Klik tambah, lalu pilih jenis tembusannya. Karena prosesnya hampir sama dengan cara menambahkan daftar tujuan, maka aku contohin salah satu saja, yaitu tembusan internal Srikandi. Tentukan unit kerjanya. Lalu pilih pengguna yang merupakan pimpinan unit kerja. Jika sudah terisi semua, klik simpan. Pengguna sudah berhasil ditambahkan dan telah masuk ke daftar tembusan. Jika pengguna ingin dihapus dari daftar tembusan, langsung saja klik ikon sampah di kolom aksi. Begitupun jika ada perubahan profil pengguna, tinggal klik ikon pembaruan. Untuk menambahkan grup tembusan, pilih ini. Kemudian klik tambah. Lengkapi data pada form yang telah disediakan, langkahnya sama seperti saat menambahkan grup tujuan. Loh, ternyata grup tembusan di aplikasi Srikandi masih belum bisa digunakannya. Bila menu ini sudah berfungsi, akan aku bahas di video berikutnya. Intinya proses penambahan daftar dan grup tujuan tidak ada perbedaan dengan proses penambahan daftar dan grup tembusan. Gimana? Mudah sekali kan?